Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Berdirinya saya di sini, saya ingin membuat sebuah video yang untuk memenuhi tugas atau syarat mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling pribadi sosial. Terima kasih. Performance by Aryanto Yagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudara-saudara sudah berpartisipasi pada acara konseling kelompok hari ini. Sebelumnya bolehkah kalian berdua memperkenalkan diri dulu kepada saya? Baik Pak, perkenalkan nama saya Khairil Azwar, asal saya dari Aceh Selatan. Asal saya sedang berkuliah di Universitas Syekh Kuala. Baik, nama saya Aljan Al, saya berasal dari Aceh Selatan. Saya kuliah di Universitas Syekh Kuala. Perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Saleh. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Sebelumnya apakah Al sama Khairil ini udah makan? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi sebelum datang ke sini kalian berdua habis dari mana saja? Kalau boleh Bapak tahu? Saya dari kampung, Pak. Saya tadi dari tempat olahraga Pak. Oke, baik. Sebelumnya apakah Khairil sama Al ini udah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum Pak. Oke, sedikit Bapak jelaskan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses yang dilakukan untuk melengkapi dinamika kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, di sini kita prosesnya yaitu mengentaskan masalah yang terpenting untuk diselesaikan di dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam konseling kelompok terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu nanti di dalam kita melaksanakan pelaksanaan konseling kelompok, kita saling menjaga rahasia. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikan saja, tidak apa-apa. Nah, tidak usah takut untuk terbuka rahasianya. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, kita itu dalam menjalankan konseling kelompok nanti harus saling terbuka antara kalian berdua, si Al ini, si Khairil ini, sama saya sendiri. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan. Nah, di sini nanti dalam pelaksanaan konseling kelompok ini memiliki sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, misalnya hal-hal yang menyangkut dengan norma gitu. Nah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat menjadi melanggar norma gitu. Misalnya nanti seperti merokok gitu dan hal-hal yang tercela lainnya gitu. Baiklah, sebelum kita mulai proses konseling kelompoknya, kita akan melakukan sedikit ice breaking gitu, ataupun sebuah permainan. Tadi kalian sudah memperkenalkan diri gitu, seperti Khairil dan Alianil. Nah, coba Khairil bisa sebutkan 3 macam binatang yang namanya dari K gitu. Oh, seperti itu Pak ya? Paham Pak. Boleh dimulai dulu Khairil. Kita yang namanya dari K. Kata, kambing, kadal. Nah, si Al, coba Al. Kata, kambing. Bukan gitu. Ini kan dari awal namanya. Kalau Al berarti A gitu. Oh. Apa macam nama dia apa? Ya udahlah, kalau nggak tahu ya udah kita hentikan saja. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas proses konseling kelompok. Di sini Bapak akan menggunakan sedikit metode diskusi.
Dari yang setelah Bapak lihat di alat buka masalah ataupun DCM kemarin, kalian berdua memiliki masalah masing-masing. Nah, coba Keril, apa masalahnya gitu? Coba disebutkan dan tidak usah dipendam-pendam gitu, sampaikan saja, tidak apa-apa. Saya memiliki masalah tentang sosial, Pak. Sosial itu di bidang berhubungan dengan sesama orang lain, berhubungan dengan orang lain. Kurangnya partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di tempat saya, di kampung halaman saya. Misalnya diadakannya kegiatan bergotong royong seperti itu, Pak. Cuman kan tetapi saya agak keberatan pergi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Padahal pada saat yang bersamaan saya tidak memiliki kegiatan sama sekali, melainkan hanya waktu kosong yang ada pada saya pada waktu itu. Akan tetapi untuk mengikuti kegiatan gotong royong tadi, saya tetap tidak bisa, Pak. Tidak malas untuk pergi gotong royong tersebut. Itulah kira-kira, Pak. Kalau dari Alianil? Kalau saya Pak, saya stres sekarang Pak. Karena selama pandemi ini kita kan belajar online. Jadi saya stres memikirkan tugas yang menumpuk. Dan saya mengalami kesulitan belajar dalam menjalankan kuliah online ini. Semua yang diajarkan oleh dosen, pelajarannya semua nggak masuk ke otak, Pak. Dalam otak, Pak. Jadi selama kita melalui pembelajaran online, saya sering mengantuk, susah tidur, dan sering begadang karena tugas yang selalu menumpuk buat saya jadi stres. Oke. Nah, kalau menurut kalian berdua, masalah siapa dulu nih yang wajib kita bahas nih? Keril, Pak. Oke, kita bahas masalah Keril. Nah, tadi Keril udah bilang masalahnya itu oke, sebelumnya tadi kita udah dengar masing-masing masalah dan kalian berdua memutuskan untuk membahas masalah yang dialami oleh Keril, yaitu masalah sosial tadi. Keril tadi udah bilang dia itu susah ketika dalam masalah sosial, misalnya di dalam masyarakat daerahnya gitu kan. Jadi misalnya ada gotong royong, jadi dia susah. Gitu. Menurut Bapak gini, jadi di dalam bersosial itu kita harus saling mengenal. Kita harus saling mengenal satu sama lain supaya kita tahu bagaimana kita berteman dengan si A, bagaimana kita berteman dengan si B, dan bagaimana kita melakukan suatu hal yang membuat kita terbiasa gitu. Jadi kita nggak minder gitu. Mungkin disebabkan rasa malu, makanya Keril tadi sosialnya kurang gitu. Nah, Bapak juga ingin memberikan kesempatan bagi Alianil untuk berpendapat tentang masalah Keril. Nah, coba Alianil berikan pendapatnya mengenai Keril tadi. Mungkin ya kalau misalnya kita memiliki masalah dalam sosial, itu kan dari diri kita. Kenapa kita memiliki masalah? Apa yang membuat kita tidak mau bergaul dengan orang di sekitar kita? Apakah lingkungan kita itu tidak membutuhkan kita, atau emang kita yang tidak mau bergabung dalam lingkungan? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Itu menurut si A. Nah, gimana Keril? Apa yang didapatkan dari pendapat Bapak berikan tadi dan Alianil berikan tadi? Berarti dalam artian permasalahan saya tersebut, Pak, saya terlebih dulu harus memahami lingkungan yang ada di sekitar saya, seperti itu, Pak ya. Jadi saya memahami lingkungan saya terlebih dahulu, kemudian baru saya melihat situasi dengan cara melihat kegunaan gotong royong tersebut seperti apa, seperti itu, Pak ya. Ya, bagus sekali. Nah, di dalam sosial juga nanti kita harus, maksudnya gini, kita tidak boleh terlalu
memendam gitu, tidak boleh malu gitu. Nah, buat apa kita malu? Karena kita tidak melakukan kesalahan gitu. Kita tidak boleh malu, maksudnya kita tidak boleh nanti gini, pas mau pergi ke tempat gotong royong misalnya, malu karena rame kali mungkin. Saya nggak bisa boleh bertanya pergi, Pak, boleh, silakan. bagaimana cara menghilangkan rasa malu ketika kita berada di tempat umum, dan apakah rasa malu itu timbul karena diri kita sendiri ataukah ada dari efek orang lain? Nah, jadi gini, rasa malu itu biasanya muncul ketika kita sudah terlalu sering dipermalukan gitu, ataupun bisa juga rasa malu ini memang mendasar, memang sudah sifat dari seseorang tersebut. Karena dia pendiam, mungkin dia menjadi malu gitu. Karena kita lihat dia pendiam, berarti dia menjadi pemalu, seorang pemalu gitu. Nah, cara kita sendiri untuk mengubah rasa malu ini ya dengan lebih percaya diri aja gitu. Di tempat orang ramai tidak menjadi maksudnya tidak minder gitu. Kita nggak boleh nggak percaya diri gitu. Kita harus yakin apa yang kita lakukan itu, dan kita harus yakin juga bahwa yang kita lakukan itu nggak salah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, nah buat apa kita malu karena yang kita lakukan itu nggak salah. Jadi gitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Jadi buat Keril nanti juga buat yang dia susah bergabung dengan sosial tadi, ya budayakan juga percaya diri sama rasa malu itu. Jangan terlalu malu dan harus percaya diri gitu. Nggak boleh nggak percaya diri di dekat orang ramai gitu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari Keril? Saya ingin sedikit bertanya tentang dampak yang terjadi kepada saya, Pak, jika saya sering tidak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, Pak. Apakah saya akan diacurkan oleh masyarakat atau bagaimana tuh, Pak? Sosial itu sangat penting kalau menurut Bapak sendiri ya. Kenapa penting? Karena kita manusia ini nggak bisa hidup sendiri gitu. Nah, kita pasti butuh bantuan orang lain gitu. Nah, misalnya nanti ketika gotong royong kita harus pergi ke tempat itu untuk melaksanakannya secara bersama-sama dengan masyarakat kita. Ketika kita tidak pergi ke gotong royong, otomatis teman-teman yang di gotong royong bakal ingat pada kita gitu. Oh, si Keril ini nggak pergi pas gotong royong kemarin. Nanti pas ada acara kita nggak usah pergi aja. Nah, kalau begitu kan kita sudah merasa dikucilkan gitu. Otomatis kita sendiri bakal merasa lebih menjauh dari teman kita gitu. Maksudnya gini, kita teman-teman nggak pergi ke rumah kita. Oh, berarti si teman ini udah nggak mau pergi lagi, kita nggak usah berteman lagi. Saya nggak usah berteman lagi sama kawan yang ini gitu. Makanya kita itu harus memiliki sosial yang tinggi. Rasa malu juga tidak boleh kita pendam-pendam, maksudnya tidak boleh selalu malu gitu. Ada tempatnya gitu. Kita harus percaya diri gitu. Gimana? Tidak? Berarti, Pak, sangat besar pengaruhnya jika saya kurang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat seperti bergotong royong tadi, Pak, ya? Iya. Salah satunya saya secara tidak langsung dapat dikucilkan oleh kawan-kawan ketika saya sedang ada suatu acara yang acara tersebut diataskan nama pribadi saya sendiri. Nah, baiklah, setelah kita membahas masalah sosial Keril tadi, bagaimana yang Keril rasakan untuk saat ini? Alhamdulillah, Pak, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, sedikit tidaknya saya dapat mencerna penjelasan dari Bapak tadi dan meyakinkan saya bahwasanya jika saya tidak mengikuti setiap ada kegiatan sosial, baik itu di bidang seperti gotong royong tadi maupun kegiatan sosial lainnya, maka akan ada dampak yang sangat signifikan yang terjadi pada diri saya. Nah, demikianlah, Pak, dari saya, Pak. Karena sudah diselesaikan masalah dari Keril tadi,
terima kasih juga kepada Alianil tadi yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin di lain pertemuan kita akan membahas masalah dari Alianil. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Sebelum kita akhiri, mari berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurangnya Bapak juga mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyadu.